Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Salatan wa salaman ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sayyidil anam وعلى آله وصحبه الذين هم ينابيع العلوم والحكم وقال الله تعالى في القرآن العظيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون Sadaqallahul azim wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, para direksi, staf dan karyawan Rumah Sakit Zainul Abidin yang kita muliakan dan hormati. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk wa atqana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Allah tekuni segala yang Ia ciptakan sebaik-baik bentuk dalam bentuk yang sempurna dan memulai proses penciptaan manusia dari tanah. Maka berubah menjadi sosok Nabi Adam, lalu dari tulang sulbinya dengan dua penafsiran para ulama diwujudkan Hawa sebagai istri. Lalu dari keduanya Allah lahirkan generasi manusia. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. Diutus, dibangkitkan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Rijalan katsira, laki-laki yang banyak. Wanisa'ah, demikian pula yang perempuan. Allah ciptakan kita dalam keadaan sehat. Allah ciptakan alam dalam keadaan stabil. Maka semua kerusakan yang terjadi bukan karena faktor alam. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak fenomena kerusakan di darat dan di laut. Semuanya itu bima kasabat aydin nas, disebabkan ulah manusia. Ada faktor alam, tetapi sesuatu yang terjadi secara alami, dia akan kembali normal secara alami. Di Afrika, dengan suhu yang tinggi, hampir setiap tahun terjadi kebakaran hutan. Ada gurun kalahari, ada hutannya, terbakar. Tapi setelah terjadi kebakaran hutan, kembali akan tumbuh keanekaragaman hayati. Binatangnya, tumbuh-tumbuhannya. Beda dengan di Indonesia, ketika terjadi kebakaran hutan, maka akan tumbuh keseragaman hayati. Yang tumbuh semuanya pohon sawit. Dan itu menimbulkan dampak kepada alam. Hari ini di Aceh, di sisi timur, tengah, dan barat, kita sedang dikepung bencana alam. Bayangkan di Kuala Simpang, Aceh Timur banjir. Di Subul Salam, Singkil banjir. Di Lawi, Sigala-gala, Kota Cane banjir. Apa banjir itu faktor alam? Bukan. Dari dulu alam itu begitu dan kita baru akhir-akhir ini dengar banjir. Maka dari semua para ahli yang dilahirkan oleh perguruan tinggi, akademisi, ternyata tidak pernah mengerucut menjadi sebuah solusi. Maka ketika terjadi banjir di Aceh Utara, yang kita salahkan irigasinya. Padahal irigasi itu bentukan manusia. Dulu sebelum ada irigasi, kemana banjirnya? Persoalan banjir ada di hulu, bukan di hilir. Hutan yang ditebang dengan keserakahan manusia. Siapa yang tebang hutan? Mereka yang terdampak banjir. Kenapa mereka tebang hutan? Karena dibayar oleh orang yang tidak merasa banjir. Apa yang pulih penyakit? Maka kita selalu ribut tentang bendungan, tentang waduk, tentang irigasi. Pak Utun dah tebang saja. Maka saat kita perhatikan hutan-hutan di Aceh ini, mohon maaf, itu sudah seperti kepala profesor. Hanya poninya tebal, di tengahnya nggak ada rambut lagi. Itu yang terjadi di dunia kita. Maka demikian pula, kita ini diciptakan oleh Allah dalam keadaan sehat. Kenapa sakit? Karena tidak kembali kepada aturan Allah. Segala makanan yang terdapat di alam dipersilahkan.
Ketika Allah menyapa manusia tanpa menyebut identitas agama, suku dan bangsa. Apa kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 186, 178. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Wahai sekalian manusia, apapun agama kalian, budaya kalian, bangsa kalian, makanlah segala sesuatu yang terdapat di bumi, di atas atau di bawahnya. Syaratnya dua. Yang pertama halal dan yang kedua tayyib. Halal dari sisi zatnya, halal dari cara mendapatkannya, halal dari tujuan penggunaannya. Yang kedua tayyib, berkualitas dari sisi zatnya, dari sisi caranya, takarannya, dan lain sebagainya. Maka ketika yang disapa manusia, Allah hanya minta satu saja. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian ikuti perencanaan syaitan. Pada ayat 182, ketika yang disapa oleh Allah unsur keimanannya, maka standarnya diubah oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Makanlah rizki yang baik-baik yang telah kami anugerahkan. Tidak lagi disinggung tentang halal. Kenapa? Karena perkara halal sudah selesai di tingkat kemanusiaan. Maka pada orang yang beriman tidak perlu lagi diulang tentang halal. Al-Quran mengajarkan kita berpikir konstruktif dan terstruktur. Dia berurutan. Tapi setelah 24 tahun berjalan syariat Islam di Aceh, pemikiran kita mundur ke belakang. 40 tahun yang lalu ketika gubernur dijabat oleh Profesor Dr. Ibrahim Hasan MBA. Saya ingat tahun 86, itu digulirkan program bahwa Aceh harus bebas buta huruf Al-Quran untuk orang yang tamat SD. Siapa bayangkan 40 tahun kemudian calon kepala daerah di Aceh dites baca Al-Quran standar Iqra 2. Pikiran kita mundur. Lalu kita berbangga-bangga ada yang tes, lewat tes, tidak lewat tes. Padahal lewat tesnya hanya standar Iqra 2. Itu Aceh yang bersyariat Islam. Kita malu kepada orang luar Aceh yang tidak menyatakan diri bersyariat Islam, tapi calon kepala daerahnya hafal Al-Quran 30 juz. Kita juz ke-30 disuruh baca, diberikan makra'nya, lewat wajib. Melewat lagi standar Iqra 2. Itu bukan baca Quran, itu baca tulisan Arab. Karena Al-Quran dibaca, dia disyaratkan bertajwid. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu secara murattal. Apa itu murattal? Ay mujawwadan, bertajwid. Maka kalau ada orang yang baca Al-Quran tidak bertajwid, itu tidak lulus baca Al-Quran. Dia hanya lulus untuk membaca tulisan Arab. Tapi apa boleh buat? Bahkan untuk yang seperti itu pun harus yang mengujinya juara musabaqah. Kenapa tidak guru TPA saja? Ini penghinaan terhadap syariat. Tapi apa boleh buat? Itulah negeri kita. Maka dalam kondisi seperti ini, kita diarahkan berpikir terstruktur. Agama adalah contoh dan kehidupan adalah realita. Maka ketika kita berbicara tentang kesehatan manusia, itu sama seperti berbicara tentang kesehatan syariat. Di dalam syariat, Nabi hanya minta kepada kita satu saja. Ittaqil maharima takun a'badan nasi. Pelihara diri kalian dari hal-hal yang diharamkan, niscaya kalian menjadi orang yang paling rajin beribadat. Kita tidak diperintahkan untuk melakukan yang sunat-sunat. Kita tidak diperintahkan untuk melakukan yang wajib-wajib. Kita hanya diminta jangan melakukan yang haram. Jangan melakukan yang haram. Sekarang sudah masuk waktu duhur. Salat duhur wajib. Tapi Allah tidak wajibkan salat duhur sekarang. Yang penting jangan berdosa. Kapan berdosa? Kalau nanti hampir berkumandang azan asar, kalian belum selesai salat duhur, kalian berdosa. Ittaqil maharima. Pelihara diri kalian dari dosa. Tapi kesibukan kita adalah tentang mencari pahala. Maka sibuk kita tentang salat berjamaah di awal waktu. Lalu kita abaikan kemungkaran di sekitar kita. Maka ketika beberapa hari saya berada di lingkungan rumah sakit ini, saya perhatikanlah bagaimana orang laki-laki celana pendek berputar-putar di dalam lingkungan ini tanpa ada yang menegur sama sekali. Itu dosa. Dosa dia dan dosa orang yang melihat.
Kita hanya ribut ketika azan berkumandang tidak ada yang datang ke masjid. Padahal orang tidak datang ke masjid waktu azan bukan dosa. Bisa jadi dia sholat di kamar, bisa jadi dia berjamaah di tempat lain. Tapi orang yang celana pendek kapanpun dan dimanapun di ruang publik adalah dosa untuk pelaku dan dosa untuk orang yang melihat. Maka demikian pula kesehatan. Maka analogi kesehatan dengan ibadat. Ibadat itu yang penting jangan berdosa, maka Anda masuk surga. Maka untuk sehat, yang penting Anda jangan langgar pantang. Walaupun tidak minum obat, Anda sembuh. Tapi capek kita minum obat, tidak menahan pantang, penyakit tidak akan sembuh-sembuh. Capek kita beribadat, tidak meninggalkan maksiat, maka surga akan menjauh. Analogi yang serupa antara ibadat dengan berobat. Maka ini Al-Quran, ini ajarkan kepada kita. Maka untuk semua kondisi ini, perlu ada seorang yang memandu kita. Manusia perlu pemimpin. Maka dijadikanlah pemimpin itu berganti-ganti. Proses pergantian pemimpin itulah yang disebutkan dengan khilafah dan orangnya disebut dengan khalifah. Khalifah bukan pemimpin. Khalifah itu pengganti. Silakan buka semua kamus bahasa Arab. Mulai dari yang online sampai yang offline. Silakan baca. Tidak ada khalifah dengan arti pemimpin. Khalifah itu pengganti. Pemimpin itu sultan, pemimpin itu malik, pemimpin itu rais. Tidak ada yang kata-kata khalifah dengan arti pemimpin. Lalu kenapa identik khalifah dengan kepemimpinan? Itu bermula ketika Rasulullah wafat. Ketika beliau hidup, beliau dipanggil dengan sebutan Ya Rasulullah. Walaupun beliau presiden, tetap Ya Rasulullah. Sampai Allah berkehendak beliau berpulang ke rahmatullah. Kedudukan beliau digantikan oleh Abu Bakar. Dan umat saat itu tidak punya sebutan untuk pemimpin. Mereka hanya panggil Abu Bakar berdasarkan realitas. Ya khalifata Rasulillah, wahai pengganti Rasulullah. Karena bahasa Arab ini prinsipnya ringkas, maka dibuanglah mudhaf ilaihnya, tinggal mudhaf. Ya khalifah, ya khalifah. Abu Bakar hidup, beliau menjabat kuasa dipanggil khalifah. Tapi ketika Abu Bakar wafat digantikan oleh Sayyidina Umar, Umar tidak punya rasa percaya diri yang cukup untuk disebut sebagai khalifah Abu Bakar, apalagi sebagai khalifah Rasulullah. Maka beliau minta kepada umat agar beliau dipanggil saja dengan sebutan Ya Amirul Mukminin, wahai yang memerintah orang-orang yang beriman. Maka tidak lagi dipanggil khalifah, tetapi proses transisi kekuasaan disebut dengan khilafah. Maka hari ini kita sedang dalam transisi kekuasaan. Untuk di tingkat negara sudah selesai, tinggal pelantikan saja nanti tanggal 20. Tapi untuk tingkat daerah kita sedang riuh. Ribut. Yang ribut tidak jadi apa-apa. Hanya tim ses saja. Kalau yang diperjuangkan sukses, maka berubah menjadi tim sah. Apabila tidak sukses, maka menjadi tim soh. Hanya berubah apa? Lalu ribut kita untuk apa? Siapapun nanti menjadi pemimpin, tetap dia gubernur Aceh. Bukan gubernur Cekeung. Dia gubernur Aceh. Maka tugas kita adalah memilih yang terbaik. Siapa yang tahu yang terbaik? Hanya Allah Ta'ala saja. Yakinlah yang sekarang bukan terbaik. Tetapi di antara dua yang sudah tersedia pasti ada yang lebih baik. Siapa yang mengetahui? Hanya Allah saja. Bahkan yang bersangkutan pun tidak tahu apakah dia lebih baik atau tidak. Maka tugas kita adalah berikhtiar. Salah satu ikhtiar kita adalah istikharah, minta pilihan kepada Allah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika fa innaka ta'lamu wa la a'lam wa astaqdiruka biqudratika fa innaka taqdiru wa la aqdir. Ya Allah, aku minta pilihan kepadamu karena Engkau mengetahui dan aku tidak, dan aku minta kuasa kepadamu karena Engkau Maha Kuasa dan aku tidak. Bila engkau tahu bahwa pekerjaan ini, memilih gubernur ini, si A, si B ini lebih baik bagiku untuk sekarang masa depan, maka mudahkan dan tentukan. Bila tidak, maka jauhkan. Ada istikharah, kita tetap dalam rutinitas. Maka mudah-mudahan dengan cara-cara demikian kita menjadi sejuk. Tapi tetap ada provokator, karena mereka memang mencari nafkah di sana. Bang Pepe beronya. Itu nafkah mereka. Tapi kita kenapa terprovokasi? Maka perbedaan antara orang pandai dengan orang bodoh bukan pada masalah, tetapi pada solusi. Bagaimana dia menyelesaikan masalah tersebut. Maka sebagai umat, kita berhak untuk mendapatkan pemimpin yang lebih baik di antara pilihan-pilihan yang tersedia. Itulah yang disebut dengan istikharah. Dari kata-kata khairun, yang lebih baik. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Bila pemimpin ini baik,
maka insya Allah masyarakatnya akan baik. Karena itu menjadi sesuatu yang sangat identik. Pemimpin sesuai dengan rakyat dan rakyat akan mengikut pemimpin. Ar-ra'iyatu ala dini malikihim. Rakyat akan mengikuti keyakinan dan kebiasaan para pemimpin-pemimpinnya. Maka kita menggugat apa urgensinya mampu baca Al-Quran dengan mampu memimpin pemerintahan. Di Eropa itu banyak para pemimpin yang mampu memajukan negerinya, demokrasinya, ekonominya, tapi mereka tidak mampu baca Al-Quran. Yang diinginkan bukan mampu baca, memahami Al-Quran terkait dengan pemerintahan dan terkait dengan ekonomi. Ini yang kita perlukan. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, kita sangat berharap agar negeri kita saat kita deklarasikan syariat Islam, kita benar-benar bertanggung jawab untuk menunjukkan bahwa inilah syariat Islam. Tapi sekarang kita menunjukkan kepada dunia bahwa segala sesuatu kegagalan yang terjadi di Aceh, syariat Islam yang dikambing hitamkan. Aceh miskin, cowoknya syariat Islam. Aceh juara satu bencong, cowoknya syariat Islam. Aceh tertinggi angka kekerasan seksual, cowoknya syariat Islam. Semua syariat Islam yang disalahkan, padahal kita tidak pernah berpihak terhadap Islam sama sekali, kecuali tulis nama syariahnya saja. Maka na'udzubillah, summa na'udzubillah, bila memang tidak sepakat, maka sebaiknya kita minta dibatalkan saja penerapan syariat, agar syariat tidak menjadi tersangka dan kambing hitam atas keteledoran kita. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan tausiah singkat di waktu siang hari ini menjadi pengingat untuk kita bahwa kita punya tanggung jawab masing-masing, tapi sebaik apapun tanggung jawab kita laksanakan, bila pemimpin yang kita cari, yang kita dambakan tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka tetap akan melenceng dari aturannya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pemimpin yang terbaik, karena selalu ada masa depan yang lebih baik untuk setiap orang. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah ke arah tersebut dan kita diberikan anugerah pemimpin-pemimpin yang baik. Bila nanti na'udzubillah yang berkuasa ternyata yang menurut kita baik ternyata tidak baik, maka kita diberikan panduan ketidakbaikan pemimpin, kezaliman pemimpin adalah dosa yang Allah segerakan siksanya di dunia untuk meringankan siksa kita di akhirat nanti. Amin rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.